Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Firlina Fadila, CGP Angkatan 11 tahap 2 dari TK Muslimat NU 097 Gandukupo, Sukoharjo, Ponorogo. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memperlihatkan anak dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani. Dan pendidikan adalah proses menuntun untuk memberi tuntunan kepada anak dengan segala kodrat yang ada pada anak agar bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan sama halnya dengan membimbing semua kodrat yang terdapat dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya dan dapat menciptakan ruang bagi anak bisa tumbuh secara utuh supaya mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta bisa hidup menjadi seseorang yang mempunyai tanggung jawab, beretika, dan mandiri. Bagaimana Anda mempercayai murid Anda sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari 1.1, saya melakukan proses pembelajaran hanya dengan mentransfer ilmu saja. Saya tidak memahami karakter anak yang berbeda-beda. Sebagai guru, saya hanya bisa melihat nilai anak dari segi kognitif saja. Tuntutan orang tua yang anaknya sudah harus bisa membaca di usia dini. Menurut saya sebagai guru yang membuat anak harus bisa membaca. Saya merasa berhasil jika bahwa anak-anak sudah bisa membaca dan menulis. Pada proses pembelajaran, saya sering lelah sendiri, tidak menggunakan metode yang bervariatif dan tidak berpusat pada murid. Pada dasarnya, anak-anak dalam metode pembelajarannya masih harus bermain dan belajar. Bagaimana metode pengajaran setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, proses pembelajaran yang saya lakukan ternyata salah. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan pada aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, sosial emosional, bahasa, dan seni. Anak bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Murid diberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat sesuai dengan metode pembelajaran sesuai usianya. Guru sebaiknya sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, sabar, dan tulus agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik anak yang berbeda-beda. Karena anak dilahirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya harus bisa memahami karakter anak untuk mereka tumbuh sebagai kodratnya. Apa yang Anda terapkan di kelas agar bisa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang seharusnya segera saya terapkan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 seperti contoh bagian di samping kiri. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran KHD yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan memegang konsep memerdekakan anak. Pembelajar anak tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid dari perkataan maupun perbuatan. Saya juga harus mengenali karakter murid dan latar belakang murid dan menjalin komunikasi yang baik antar sesama mereka. Alhamdulillah, ini adalah refleksi
materi dan kesimpulan modul 1.1 koneksi antar materi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.